Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, nama saya Laura Syakila dan teman saya Hairunisa Putri Hadi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penyuntingan dan memberikan contoh teks berita formal dan non formal. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa arti menyunting itu? Menyunting adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa yang menyangkut tentang aspek, diksi, dan struktur kalimat. Teman-teman tahu nggak sih apa saja aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyunting teks berita? Yang pertama yaitu kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua yaitu kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus 5W1H. Yang ketiga yaitu struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh teks penyuntingan berita formal. Yang pertama adalah kalimat dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan masyarakat setempat. Seharusnya, kalimat ini diganti dengan kalimat dihadiri oleh pejabat tinggi negara serta masyarakat setempat, supaya bahasa yang digunakan sesuai dengan aspek-aspek yang ada. Kalimat yang kedua adalah ibu kota sekaligus. Seharusnya pada bagian ibu kota menggunakan kata spasi, dan pada bagian antar wilayah dan di sekitar tidak perlu menggunakan spasi. Serta pada kalimat dalam pidatonya, lebih baik diubah menjadi kalimat ujar Bapak Presiden. Yang ketiga adalah kata dijadwalkan. Yang seharusnya kata dijadwalkan ini menggunakan spasi, dan pada bagian estimasi biaya 2,5 triliun rupiah, seharusnya diubah menjadi estimasi biaya sebesar 2,5 triliun rupiah. Dan pada kalimat menggunakan bisa diubah menjadi menjelaskan. Serta pada kalimat beban lalu lintas bisa diubah menjadi kepadatan lalu lintas, supaya menggunakan bahasa yang sesuai dengan aspek-aspek yang ada pada. Selanjutnya, saya akan memberikan salah satu contoh berita non-formal, yaitu berita gosip yang akan saya sunting. Berikut adalah contoh teks beritanya. Teks berita selanjutnya adalah teks berita non-formal. Contoh penyuntingan teks berita non-formal yang akan saya jelaskan atau yang akan saya sunting adalah berita gosip. Berikut adalah contoh teks berita non-formal terkait gosip yang akan saya sunting. Baik, kita perhatikan sesama teks berita tersebut untuk penyuntingan. Yang pertama yaitu mengganti kata tertangkap kamera dengan kepergok atau terciduk di judul untuk menambahkan kesan berita gosip yang lebih santai. Yang kedua, memperbaiki kata belum lama ini menjadi baru-baru ini agar lebih efektif dan ringkas. Yang ketiga, mengganti kata berani tampil di depan umum menjadi tertangkap kamera agar lebih sesuai konteks gosip. Yang keempat, mengganti kata menjadi perbincangan hangat dengan langsung mencari perhatian netizen agar lebih tajam dan to the point. Yang kelima, mengganti kata hubungan mereka sudah lama berakhir dengan hubungan lama ini mungkin akan bersemi kembali agar lebih halus dan menarik. Yang keenam, mengubah kata salah satu teman dekatnya menjadi ujar salah satu teman dekatnya untuk lebih santai dengan gaya bahasa gosip. Yang ketujuh, mengganti kata hingga kini sang artis belum memberikan komentar apapun dengan sang artis belum memberikan tanggapan apapun untuk efisien kata. Yang kedelapan, menghilangkan kalimat yang tidak terlalu perlu seperti apakah ini benar tanda cinta lama bersemi kembali atau sekedar nostalgia di antara mereka, dan menggantinya dengan kalimat lebih pendek dan efektif menjadi apakah mereka hanya sekedar nostalgia atau serius ingin balikan.